Tes. Bisa kita mulai Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pada lemes jamaahnya. Kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusannya, diberkahkan umurnya, diberikan kebermanfaat sampai akhir hayat hidupnya, dan insya Allah kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hingga hari ini Allah masih ketuk pintu hati kita, Allah masih berikan kita hidayah sehingga kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sehingga kita mencintai kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru-guru kami, para asatidzah, wabil khusus hadir di sini guru kita Al-Mukarram Ustadz Sayuti. Kita doakan semoga sehat, dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan wabil khusus kepada seluruh jamaah yang Masya Allah tambah hari saya perhatikan tambah banyak yang hadir ikut majelis ini. Alhamdulillah. Tentu ini terus patut kita syukuri, insya Allah besok sampai keluar jamaahnya. Sekarang udah ada yang di luar sih saya lihat Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Kemudian dilanjutkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Jadi kalau kita itu selalu berkata yang benar, berkata yang baik, maka kalimat lanjutnya ini, Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Ya wong kita ini sukanya ngomong kebaikan kan gitu Pak. Mestikan setiap kebaikan itu balasnya kebaikan. Wong kita biasa ngomong kebaikan sehingga ngomong yang jelek, sehingga itu tidak menjadi sebuah kebiasaan kita, tidak mungkin kan gitu. Kemudian lanjutnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, kemenangan ini adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan dalam Quran surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Ya tahu Pak? Enggak sama ini penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga siapa mereka? Humul faizun. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses.
Di sini kalimatnya faqad faza fauzan azima. Maka dia itu betul-betul betul-betul mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi siapa mereka? Mereka yang tadi kata Allah, yaitu yang berkata yang benar, berkata yang baik. Maka tema kita pada malam hari ini adalah apa Bapak Ibu di posternya? Berkata yang baik atau menang. Oke? Diam. Tapi kalau ditanya jangan diam aja, Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka menjaga lisan berarti menahan lisan kita untuk tidak berbicara kecuali pada perkataan yang baik saja. Lisan ini anggota tubuh, anggota badan manusia yang paling bermanfaat jika baik dan paling berbahaya jika rusak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat enggak kisah Luqmanul Hakim yang disuruh menyembelih kambing, kemudian disuruh tolong ambilkan saya bagian terbaik dari daging kambing tersebut. Jadi ini Luqmanul Hakim ini diperintahkan mengambil apa nih Bu yang paling baik Bu? Sate? Oh hati. Baik, iya luar biasa ya. Nah baik, maka kemudian benar ini kata beliau ini ya. Maka kemudian disembelih ini hewan Bapak Ibu dan diambillah bagian yang terbaiknya. Apa bagian yang terbaiknya? Hati yang diambil oleh Luqman ini, hati dan lidahnya. Hati dan lidahnya yang diambil. Lantas diberikan. Ini yang menurutmu yang terbaik. Kalau begitu sembelih lagi, ambilkan saya yang terburuk. Nah, jadi disembelih ini yang kedua nih, disuruh ngambil yang terburuk dari bagian kambing tersebut. Nah udah disebut Bu ya. Enggak tahu saya ini apa ya. Nah, kemudian ternyata apa yang diambil Bapak Ibu? Ternyata yang diambil podo. Apa yang diambil? Hati dan lidahnya. Bayangkan. Tadi disuruh ngambil yang terbaik, yang diambil oleh beliau hati dan lidah. Disuruh ngambil yang terburuk, yang diambil hati dan lidah. Ternyata memang kedua ini tadi bisa menjadi suatu yang sangat luar biasa ketika sinkron antara hati dengan lisannya. Makanya kan kalau kita ngomongin hati nih Bu, nah, Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi menjadi 3 tuh. Pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Kedua, qalbun marid, hati sing loro. Maksudnya loro bukan 2 Bu ya. Oh loro. Ya itulah Bu ya, tolonglah dipahami ya. Agak sulit ini ya. Orang Batak ya kan. Hati yang sakit. Yang ketiga ini yang paling berbahaya Bu. Qalbun mayyit. Apa niku? Hati sing mati hatinya. Tidak bisa dikandani, tidak bisa diberi nasihat. Jadi ternyata Luqmanul Hakim disuruh mengambil di antara bagian yang terbaik, diambil hati dan lidahnya. Dan memang banyak manusia-manusia dan kita yang tergelincir karena lidahnya, karena lisannya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kata beliau, "May yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Kata Nabi, sinten mawon yang dapat menjamin untukku ma baina lahyaihi,
apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya. Mana kumis kita, Pak? Nih, oke. Jenggot kita ini. Berarti apa yang ada di antara kumis dan jenggot? Mulut. Alhamdulillah, masih fokus ternyata. Pertama adalah lisannya, kata Nabi. Siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya? Wa ma baina rijlaihi. Dan siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara kedua kakinya? Masya Allah, itu suara saya tadi ya. Jadi apa yang ada di antara kedua kakinya? Apa Pak yang ada di antara dua kaki kita? Mohon maaf, kemaluan. Kemudian apa kata Nabi? Abman lahul jannah. Niscaya aku akan menjamin surga baginya. Ternyata ini Bapak Ibu, senada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pernah suatu ketika dari Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang manusia-manusia yang paling banyak masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang punya akhlak mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan Nabi ditanya tentang siapa manusia yang paling banyak masuk dalam neraka. Ternyata siapa Bapak Ibu? Kata Nabi, al-fammu wal farj. Siapa niku? Menungso-menungso sing boten saged jagaaken lisan kalih wal farj, kalih kemaluannya. Senada tadi nggih Bu ya? Kata Nabi tadi apa yang pertama nih ayat ini? Ya ayat. Hadisnya tadi, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku jamin untuknya surga. Kebalikannya, kalau dia tidak bisa menjaga mulut dan tidak bisa menjaga kemaluannya, maka inilah orang yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga apa masuk neraka Bapak Ibu? Kok lemas mau masuk surga? Surga apa neraka? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau kumpul-kumpul biasanya ngapain? Baca Quran nggih? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kumpul-kumpul ngomongin kebaikan kan gitu Bu. Tekan di ki mau ki ngaji nih. Tadi kan pagi sore ada ngaji nggih Bu nggih? Masya Allah. Ini lanjut lagi ngajinya nih. Luar biasa. Tadi sore ngaji PCA nggih Bu? Oh PRA nggih. Masya Allah. Lanjut terus nih ngajinya nih. Nah, ini. Jadi memang kalau kita ini tidak disibukkan dengan kebaikan, Bapak Ibu, mesti kita disibukkan dengan kebatilan. Betul enggak, Bu? Nah, kalau nggak ada kegiatan-kegiatan positif, kadangkala kegiatannya itu negatif. Nah, nggak ada yang positif, kumpul, datang ke rumah si fulan, kumpul 1-2 orang. Nah, pertama ngomongin kebaikan, lanjutnya ngomongin kebaikan. Nah itu betul. Lanjutnya ngomongin kebaikan. Tapi sambil senyum ini, agak meragukan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul muslimuna afdal?" Muslim seperti apa yang paling baik itu? Kemudian Nabi menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, yaitu orang Islam yang selamat dari lisan dan selamat dari tangannya. Jadi Bapak Ibu memang menjaga lisan ini bukan perkara yang mudah. Betul enggak Pak Bu? Kadang-kadang kalau kita udah ngerasa punya kuasa, ini yang menjadi masalah. Ngerasa kita lebih baik dari orang, ngerasa kita ini lebih alim. Kalau udah ada kalimat lebih-lebih ini kadang-kadang muncul mudah merendahkan orang. Kulo luwih ganteng. Wah nggak sepakat Bapak ya. Memang kalau dilihat ya
Pak Sayuti yang paling mancung ya. Kalau saya mancung ke dalam gitu Pak ya. Nah, kalau kemudian ini masih muncul Bapak Ibu, ini kadang yang muncul kita mudah nih, mohon maaf, ngerendahin orang kan gitu. Alah, kowe iki ngerti apa? Nah, ini kadang. Kok ketawanya itu telat gitu ya. Kowe iki ngerti apa, cah cilik, cah nom dan lain sebagainya. Makanya Bu, caranya ini, ada caranya ini. Kalau kita ini agar tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, pertama, kalau kita jumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, ya, kita jumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, anggaplah nih orang hidupnya di dunia lebih singkat dibanding dengan kita. Artinya dosane luwih siti, kan ngoten. Sehingga kita nggak ngerasa lebih apik. Wah, aku iki walah iki lebih siti dosane, aku iki wis suwi mesti luwih akeh. Ini kalau jumpa yang lebih kecil. Kalau jumpa yang lebih tua, kita ini ya, anak-anak muda ya, adik-adik ya, apa yang kita anggap? Anggaplah yang tua ini amalnya lebih banyak. Jangan nganggapnya, oh iki mlebu neraka iki bapak iki ketok iki mlebu neraka. Jadi nganggapnya adalah amalnya lebih banyak, sehingga apa? Kita nggak ngerasa lebih baik, kan gitu Pak. Bahkan mohon maaf, bahkan jumpa sama orang kafir sekalipun menganggapnya bukan, oh bahaya kayak gitu, wis, enggak. Tapi anggaplah dia belum dapat hidayah, suatu saat dia dapat hidayah, kemudian dia dekat dengan Allah dan dipanggil dalam keadaan husnul. Sementara kita belum jelas Bapak Ibu, betul nggak Bu? Belum jelas. Akhir kita seperti apa belum jelas. Cuma kita berusaha untuk terus taat sama Allah. Betul apa tidak? Jadi sama orang kafir pun mohon maaf gak pernah ngerasa lebih baik, lebih hebat. Sehingga apa? Gak mudah kita merendahkan, mengecilkan. Kita lebih memilih diam dengan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana Amr bin As berkata, al-kalamu kaddawa. Kata beliau, perkataan itu seperti obat. Kata Amr bin As, perkataan itu seperti obat. In aqlalta minhu nafa'a wa in aktsarta minhu qatala. Jika kamu minum sedikit demi sedikit akan bermanfaat. Tetapi jika kamu langsung banyak meminumnya, niscaya kamu akan binasa. Jadi kata Amr bin As, omongan itu, perkataan itu seperti obat. Jadi tidak usah nyerocos terus. Mohon maaf, mungkin kemarin viral Pak ya. Ya kita tidak usah ikut-ikutan juga. Jual ST. Nah itu kata beliau, jual ST ya. Nah udah selesai kan. Maksud kita ya ikut sumpah serapah juga, berarti kita podo kan ngoten Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian perkataan itu seperti obat, jika kamu minum sedikit demi sedikit akan bermanfaat. Jadi obat itu ya kalau sesuai dosisnya kan sesuai bermanfaat nggih Bapak Ibu. Tapi nek ditenggak sisan over, apa sing terjadi? Ya meninggal. Wah tuh, mati. Ibu sebelah mana ini yang kenceng banget ini ya? Mati. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penting juga, ya. Makanya ada pepatah Arab itu bagus sekali. Likulli maqamin maqalun. Di setiap tempat itu ada perkataannya. Walikulli maqalin maqamun. Dan di setiap perkataan itu ada tempatnya. Jadi lisan ini penting kita jaga, Bu. Bahkan Imam Syafi'i berkata, ta'ammadni bin nasihati fimfiradin. Kata beliau, nasihatilah aku dikala sendiri. Nasihatilah aku dikala menyendiri. Wajannibnin nasihata fil jamaah. Hindarkan memberiku nasihat di hadapan banyak orang. Jadi kadang kita ini niatnya baik kan gitu Bu ya.
Nah, tapi kalau depan banyak orang kita nasihatin, kowe, ngene. Kira-kira apa sih yang terjadi nek ngono, Pak? Isin, sesok ra mangkat meneh, kan ngoten. Aku ra gelem mangkat nang Masjid Khairul Ummi meneh. Ono soto, nek loro ya mangkat, nek siji ora. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kemudian ya kalau kemudian di halayak, ini kemudian tidak menasihati tapi menjatuhkan. Betul tidak? Kita panggil sini. Kowe iki, semua orang melirik ke dia. Maka itu kita lihat tuh kejadian-kejadian asbab lisan itu Bapak Ibu, beritanya berseliweran di mana-mana tuh. Mohon maaf, sampai ada yang terakhir itu anak kecil, umurnya kurang lebih ya SD apa SMP, ngejekin seseorang, diejek-ejekin, beritanya begitu. Diejek-ejekin, apa yang terjadi? Karena merasa sakit hati yang diejekin, tuh anak dipukulin sama orang dewasa tadi. Itu bahayanya lisan itu. Ada yang ditanya, mohon maaf, karena berulang kali ditanya, kapan le nikah? Nah, ini bahaya juga ini. Kapan nikah? Nah, kita ditanya, kapan jenengan mati? Piye Pak perasaannya? Nah, kan? Jadi kadang-kadang asik itu tuh memang enggak luput dari hanya bertanya. Kehidupan kita tuh diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya enggak sekali dua kali, setiap kali berjumpa, bertemu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan bagaimana kemudian dikatakan kalau seseorang gara-gara lisan ahli ibadah pahalanya habis di akhirat. Ini yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah berkata, kami mendapati para pendahulu kita yang saleh tidak melihat nilai suatu ibadah pada puasa ataupun sholat, akan tetapi melihat nilai ibadah pada menahan diri dari membicarakan kehormatan manusia. Maka orang yang banyak sholat pada malam hari dan puasa pada siang harinya, jika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan bangkrut pada hari kiamat nanti. Ini dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Senada dengan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Kata Nabi, "Atadaruna mal muflis?" Nabi itu bertanya, "Hei, jenengan ngertos sinten manusia sing bangkrut?" Kemudian qalu, para sahabat menjawab, "Al muflisu fina malla dirham wala mata." Menungso sing bangkrut niku sing orang duwe malla dirham, orang duwe duit, orang duwe harta benda. Niki. Tapi kemudian dilanjutkan, faqala, Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, sabdanya, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, sesok hari kiamat teko, datang. Hari kiamat dia datang. Datang dengan bisolatin, wonge salat. Napa meneh? Wasyamin, puasa. Wazakatin, yo bayar zakat. Orangnya datang pailit, dia datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, kan gitu Pak Bu, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya. Tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Dia datang dengan membawa pahala tadi, namun ketika di dunia dia telah mencaci. Kemudian dan salah menuduh orang lain. Padahal yang dituduh itu tidak sesuai. Kemudian
apa yang terjadi? Wa akala mala hadza, dia makan harta yang bukan miliknya. Ada orang yang makan harta bukan miliknya, Pak? Oh, banyak ternyata ya, bukan hanya ada ya. Kemudian wasafaka dama hadza, bahkan sampai menumpahkan darah saudaranya. Kemudian wa daraba hadza, memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian karena dia tadi menumpahkan darah, memukul orang lain, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jadi ternyata kita ini di dunia mencaci orang, Pak, diambil pahala kebaikan kita tadi, kemudian diberikan kepada orang-orang yang kita sakiti, baik dengan lisan kita, tingkah laku kita. Tapi kan kadang ini kita seringnya itu tanpa kita sadari menyakiti dengan lisan. Kemudian setelah itu ternyata banyak yang kita sakiti, Bapak Ibu. Se-RT, se-RW, sedesa. Ente orang kira-kira kui pahala nih. Ente. Nah iki jenenge bangkrut kan ngoten. Pailit. Muflis nek bahasa Arabe. Nek bahasa Batae orang duit-duit. Nah, bahasa Jawa. Nah, kemudian karena nggak ada lagi Bapak Ibu, sementara yang disakiti masih banyak nih. Apa yang kemudian terjadi? Ukhidha min khotoyahum, diambil kesalahan-kesalahan orang yang ia sakiti. Bayangkan. Kemudian faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Ya, diberikan kepadanya. Udah pahalanya habis, keburukan orang diberikan kepadanya, apa yang tersisa dengan dirinya? Pak, kok udah menang Pak ini? Lemes Pak piye? Tenang, masih waktunya masih 20 menit ya. Setelah itu kita sholat, nah baru nanti lanjut ya. Nah, 20 menit kan jadinya. Kemudian diambil kesalahan tadi, diberikan kepada orang tersebut. Kan yang tersisa dosa, kan gitu Pak. Karena yang tersisa dosa, apa yang terjadi? Turiha finnar. Orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi jangan jadi kita bangkrut, Pak. Bangkrut kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Makanya kalau kita perhatikan kata Nabi, idza asbaha ibnu Adam, kalau manusia itu masuk di waktu pagi, ketika waktu pagi datang, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Semua anggota badannya menyalahkan lisan. Semua anggota badannya menyalahkan lisan. Fataqulu, anggota badan ini berkata, ittaqillah fina fa innama nahnu bika. Lisan, bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu, kata anggota badan ini. Kemudian dilanjutkan, fa in istaqamta istaqamna, fa ini wajazta awajazna. Hei anggota badan, hei lisan, kalau kamu itu lurus, kata anggota badan nih, kami juga lurus, kami juga ikut, gitu loh. Tapi kalau kamu bengkok, kamu menyimpang, kami juga menyimpang. Nek lisan iki api, yo anggota tubuh yo api, ngoten lah kira-kira ngoten lah Pak. Nek kowe iki menyimpang, yo kulo yo menyimpang, kulo iki melu panjenengan. Nah, gitu loh. Jadi anggota tubuh ini ikut lisan. Contoh, kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Mesti kan kalau ditanya, siapa yang ngambil helm saya? Jenengan yang ngambil. Mesti kan jangan jawab apa? Enggak tahu kan ngoten, Bu? Enggak tahu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, tangannya menyembunyikan, kakinya mulai menghindar, kan begitu? Ben enggak ditakon-takon meneh, kan ngoten, Pak? Akhirnya kita menghindar, menjauh tuh. Kan akhirnya ketika lisan tadi bilang enggak tahu, semua ini anggota tubuh berusaha untuk menyembunyikannya. Tangan kan gitu, masukkan ke saku. Ya enggak jadi helm, contohnya helm enggak muat di saku Pak ya. Handphone lah ya contohnya, handphone masukkan ke saku. Nah, kemana?
kaki mulai melangkah, wis aku sibuk ya, kan gitu, ikut dia. Tidak mungkin kita katakan, jenengan delok handphone kulo, mboten, tapi tangan kita menunjukkan handphonenya, mboten, tidak mungkin. Yo podo wae bunuh diri, kan mboten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nah inilah dia tema kita itu ya, dari hadis Nabi. Makanya kemudian kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tadi belum selesai itu syairnya Imam Asy-Syafi'i tadi. Kita lanjut. Nasihatilah aku dikala menyendiri, hindarkanlah memberiku nasihat di hadapan orang banyak. Karena itu bisa menyakiti. Karena nasihat di tengah orang banyak, kata Imam Asy-Syafi'i, itu adalah penghinaan. Kita ulangin. Nasihat di depan orang banyak adalah penghinaan. Aku tidak rela mendengarnya. Jika kamu tidak setuju dengan pendapatku, jangan sedih jika pendapatmu tidak ditaati. Jadi Bapak Ibu mesti kalau udah sakit hati kan sulit, kan gitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyakiti ya sulit dia kembali. Allah, cara wae ngono kok piye arep berubah iki ora iso, kan gitu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka ada istilah mulutmu kok harimau ya? Mulutmu kualitas dirimu. Betul Bu? Oh, belum sampun mulutmu langsung harimau. Iya, ada juga pepatahnya itu, betul ya. Mulutmu harimaumu. Benar. Nah, maka kendalikanlah harimau kita, kan gitu, Pak. Piye carane? Keimangan. Enggak, ya. Piye carane? Ya berkatalah yang baik-baik. Nah, itu hanya istilah. Maka hati-hati dengan berbicara. Hati-hati dengan lisan. Makanya kemudian Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan. Banyak makan gak apa-apa kata beliau ya. Nah, sebenarnya banyak makan saya nyampein nyindir saya sendiri Bu ya. Kemudian banyak tidur. Nandi turu. Nengomah turu. Ngaji bukan saya loh yang bilangnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tuh banyaknya dosa-dosa lisan tuh. Memfitnah, berbohong, adu domba. Pernah kita bahas adu domba itu. Bahasa Arabnya apa kemarin? Namimah, gosip, rasani, ngerasani. Kok saya lihat ibu-ibu ya, lihat atas saya Bu ya. Membuka aib orang, melaknat, mangan bangkai saudarane dewe, gibah, mencela, mencaci, berkata yang tidak bermanfaat. Sementara kalau kita kemudian bisa menjaga lisan kita, ya, insya Allah mengangkat derajat kita, sebab diselamatkan dunia akhirat, bisa menjadi jaminan masuk surga. Apa dalilnya tadi Pak? Faqad faza fauzan azima. Ini orang beruntung. Nah, cuman kan kita ini kalau udah ketemu ibu-ibu, mohon maaf, kalau bapak-bapak mungkin agak beda.
Mulai jumpa, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Pripun kabare? Api. Ngerti ora? Apa toh? Alah ra penak arep cerita ya aku iki. Apa toh? Kan itu ya, dipancing ini, sengaja dipancing. Akhirnya diceritain tuh kan gitu. Datang lagi satu lagi. Lanjut enggak ceritanya, Bu? Lanjut. Nah, yang paling mengerikan kalau udah yang tadi 3 orang, 4 orang kumpul ngomongin sesuatu, yang ketiga pergi, Pak. Kan jadi yang keempat pergi, kan jadi 3 orang. Wis aku arep lunga sik, ono kesibukan. Siapa yang selanjutnya diomongin? Bu, yang pergi. Delok kuwi, oh gaya tenan. Ada aja tuh yang diomongin. Nah, maka itu dahsyatnya kalau kita tidak tahu perkara, lebih baik diam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam Quran surah Al-Huzarat ayat 12. Apa kemudian bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yabtaghi ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau curiga. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencaci keburukan orang dan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini nih. Ada yang suka? Rono. Wis ketok lemes emang jamaah iki. Biasanya kalau snacknya duluan memang agak semangat saya lihat. Ono sing diseruput ya. Saya udah ada ini ya. Kemudian lanjutnya, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jijik kita, Pak. Wong wis mate kan gitu, Pak. Daging menungso meneh. Berarti kan bangkai. Kemudian dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka Bapak Ibu, ini kemudian lisan kita ini dahsyat sekali. Dosa-dosanya tidak main-main juga. Maka kalau banyak orang berdusta, ya berdusta karena lisannya. Dia memiliki 2 kerugian. 1, jika berbohong tidak diketahui maka ia mendapatkan dosa. Kalau dia berbohong orang tidak tahu, ya dia berdosa. Jika kebohongannya diketahui orang lain, maka ia akan kehilangan kepercayaan. Wis untuk dosa, ra untuk kepercayaan manusia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana nasihat Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya," kata beliau, "wahai anakku, idza iftakharatin nasu bihusni kalamihim, faftakhir anta bihusni sumtik. Yaqulul lisan kullu sabahin wa kullu sabahin wa kullu masa'in lil jawarih. Kaifa antunna fayaqulna bi khairin in taraktana." Wahai anakku, ini nasihatnya. Jika manusia bangga dengan perkataannya yang baik, maka banggalah kamu karena diammu. Ya? Kalau bangga dengan perkataan yang baik, maka banggalah kamu karena diammu. Setiap hari lisan berkata kepada anggota badan, barang bagaimana keadaan kalian? Setiap hari lisan berkata kepada anggota badan, bagaimana keadaan kalian? Anggota badan berkata, kami akan menjadi baik jika kamu meninggalkan kami. Jika lisan meninggalkan kami. Maka Bapak Ibu, Al-Hasan rahimahullah juga berkata, al-lisan amirul badan. Kata beliau, lisan itu pemimpin badan. Kemudian dilanjutkan, idza jana ala a'dha'i syai'an janat wa idza affa affat. Jika lisan berbuat celah, maka anggota badan lainnya juga akan berbuat celah. Dan jika lisan bersih, niscaya badan juga akan bersih. Gampang Bapak Ibu. Coba kalau panjenengan, ibu-ibu,
kalau lagi dikagetin gitu. Der. Biasanya lisannya ngomong apa? Ibu kode menang iki. Kaget kan lo, Bu? Der. Nah, biasanya lisannya ngomong apa tuh? Soto ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, Bapak kalau mau jatuh gitu Pak ya, cup kepleset. Nah, saya ngomongnya apa? Innalillahi, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kan yang menjadi masalah, sahabat gembira loka semua yang diucapin. Der, ini kan gitu Pak ya. Jadi masalah ini kan gitu. Kenapa? Ya itu tergantung kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Kalau saya Ustaz tergantung. Nek di masjid yo apik, nek di luar pedo. Ya enggak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, al kalimatu asiratum fi wasaqir rajul, bahwa perkataan itu merupakan cermin kesikohan seseorang. Siqah, kepercayaan seseorang. Jika dia fa idza takallama biha kana asirum fi wasaqiha. Jika dia berbicara, maka pembicaranya itu menjadi ukuran kesikohannya, ukuran kepercayaannya. Kita ini Bapak Ibu, mohon maaf, kadang nasihatin orang, itu dalam Al-Quran itu banyak disebutkan qaulan, perkataan-perkataan. Qaulan karima, pernah dengar ya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Terus fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima. Berkata dengan kalimat yang mulia. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuh coba kita lihat tuh. Quran surah Thaha itu disebutkan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Ada lagi qaulan layyina. Qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tuh bayangin tuh, Fir'aun yang sedasat itu aja, Pak ya. Fir'aun yang sedasat itu aja. Pergilah, ini diperintahkan kamu berdua kepada Fir'aun, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian kalimatnya itu ya Allah indah sekali. Faqula lahu qaulan layyina. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, qaulal layyina, dengan kalimat yang lembut. Bayangkan, sekelas orang yang begitu, kita ngomongnya tetap dengan kelembutan. Ini kita kadang sama-sama muslim, kan gitu Pak. Kalau udah marah, jangan ditanya. Kalimat yang keluar dari lisan kita itu, nggak usah kita lanjutkan lah gitu Pak ya. Nanti saya viral pula kan gitu ya. Lupa diri ya. Jadi banyak kita ambil pelajaran dari lisan. Kemudian lanjutnya itu dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau dia sadar atau dia jadi takut. Ketika diberi tadi peringatan dengan qaulal layyina. Yang tadi kita bahas tuh di atas Quran surah Al-Ahzab, qaulan sadida. Tuh bayangin tuh. Nama Al-Quran disebutkan. Qaulan layyina, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan baligha. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau kita perhatikan ya, bagaimana kemudian kita perhatikan salah satu pernyataan ya dari Medan Pak ya. Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah berkata, bikasratis sumti takunul haibah. Kata beliau, memperbanyak diam, maka kemudian itu meninggikan wibawa. Ya toh Pak? Orang kalau banyak diamnya, itu lebih berwibawa Pak. Tapi jangan kalau ditanyain diam. Pak, udah waktu masuk sholat. Pak, udah azan. Tanyain apa aja, diam dia, tidak jawab dia. Nah, ini maksudnya berwibawa itu ketika apa Pak? Perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang dia tidak ketahui, dia memilih
diam. Dia memilih diam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sabda baginda Nabi bunyinya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'dhi jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Begitu juga siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tadi memuliakan tetangganya. Karena kadang kita tuh sering berseteru sama tetangga. Sama ayam tetangga, kan itu Pak. Bebek tetangga, ya. Rumput dan lain sebagainya. Anak tetangga, kan gitu. Wah, anak era tahu dijogo kan dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Masih lagi lanjutannya tadi, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka ibu bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian bahasan ini adalah bahasan lisan. Asbab orang banyak masuk surga tadi karena bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluannya, dijamin surga untuknya. Dan ternyata Nabi ditanya juga siapa yang paling banyak masuk neraka, yaitu mereka yang tidak bisa menjaga lisannya pula, mulutnya, dan tidak bisa juga menjaga kemaluannya. Maka mari sama-sama mengendalikan lisan. Jangan cepat lisan kita ini merendahkan orang, mengucilkan orang, menganggap orang lebih buruk dari kita. Semoga Allah jaga lisan kita sehingga yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Semoga Allah kuatkan kita di tengah-tengah zaman yang sedemikian rupa agar terus berbuat pada kebaikan, dan insya Allah doa kita kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala kala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.